Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Hari ini saya akan memberikan contoh mengenai pembuatan Quizizz, di mana aplikasi Quizizz ini bisa membantu Bapak Ibu semuanya dalam pembuatan soal untuk memotivasi anak-anak dalam proses pembelajaran sehingga tidak monoton. Adapun cara pembuatannya itu langsung saja kita ketik di web ini Quizizz admin. Nah, kalau saya sudah membuka, ini ada nomor 3 dari atas. Ini ada Quizizz, ada Google Classroom, ada Quizizz _admin. Nah, sekarang ketik seperti urutan yang nomor 3 ini. Apabila sudah diketik, maka kita langsung klik. Nah, maka ada pilihan seperti ini, maka kita pilih urutan nomor 4 dari admin, login, admin Quizizz, http Quizizz. Oke, kita pilih http quizizz.com/admin. Nah, karena saya sudah login atau sudah masuk atau juga sudah mendaftar, nah maka bagi yang belum, silahkan daftar terlebih dahulu. Ketik aja Quizizz login, kemudian masuk. Nah, karena saya sudah masuk tadi, untuk membuat quiz kita bisa mengklik di sebelah kiri pojok atas. Di samping Quizizz ini ada 3 garis. Nah, maka kita klik 3 garis tersebut. Nah, lalu muncul ini profil Rijaliha, nama saya, kemudian ada cari, ada buat kuis. Nah, pilih buat kuis, klik. Nah, kemudian kita pilih, kita beri nama kuisnya apa. Misalnya kita berkaitan dengan materi PKN. Kalau saya kan PKN. Kalau Bapak Ibu mau mata pelajaran yang lain, silahkan beri sesuai dengan tema atau topik yang akan Bapak Ibu bahas atau Ibu sampaikan. Nah, misalnya saya mengenai hak asasi manusia, hakikat hak asasi manusia, maka saya akan mengetik hakikat hak asasi manusia. Hakikat hak asasi manusia. Nah, kemudian pilih subjek yang relevannya. Misalnya ini kan karena PKN, maka ilmu sosial yang lebih satu rumpun seperti itu. Nah, setelah pilih ilmu sosial, maka klik yang di bawah, pojok kanan bawah, ada selanjutnya itu, maka kita klik. Nah, kita mau kuisnya seperti apa? Misalnya saya mau pilihan ganda. Nah, ini klik pilihan ganda. Nah, kemudian tulis pertanyaannya apa? Apa yang ingin kita tanyakan kepada anak-anak? Soalnya silahkan diketik. Misalnya, apa makna hak asasi manusia? Nah, misalnya hak yang ada pada binatang, misalnya ini jawaban yang salah ya. Ini misalnya jawaban yang salah. Hak yang tidak dimiliki manusia, misalnya ini juga jawaban yang salah. Nah, kemudian kita tekan jawaban yang ketiga, hak yang melekat pada manusia. Ini jawaban yang benar ya. Nah, kemudian ini hak yang dapat dipisahkan dari manusia. Nah, ini ada 4 pilihan jawaban dengan 1 soal. Nah, soalnya tadi, apa makna hak asasi manusia? Kita beri tanda tanya. Kemudian kita ketik pilihan jawaban 1. Di bawahnya itu ada hak yang ada pada binatang. Yang pilihan kedua, hak yang tidak dimiliki manusia. Oke, di sini ada yang kurang. Kemudian pilihan jawaban yang ketiga, hak yang melekat pada manusia. Pilihan jawaban yang keempat, hak yang dapat dipisahkan dari manusia. Nah, kemudian dari 4 pilihan jawaban ini, maka kita klik cari jawaban yang benar. Jawaban yang benar adalah hak yang melekat pada manusia. Nah,
Oke, kita klik di sebelah kiri ini. Kemudian ini kita klik simpan di bawah ya. Oke, jangan sampai batal ya. Kita klik yang simpan, bukan yang batal. Karena kalau batal kita tidak jadi menyimpan. Oke, kita klik simpan. Bismillah. Oke, alhamdulillah ini sudah ada satu soal. Nah, untuk menambahkan soal berikutnya ini ada di atas tanda plus pertanyaan baru. Nah, kalau Bapak Ibu semuanya ingin menambahkan pertanyaan yang kedua, silahkan saja langsung diklik pertanyaan baru. Nah ini misalnya kita kotak centang. Nah ini nanti anak-anak akan memilih kotak centang. Nah misalnya apa namanya ya? Bapak Ibu silahkan buat saja soal yang selanjutnya. Kemudian misalnya di sini supaya kita ambil contoh di soal ini. Misalnya oke, kita cari soal ya. Nah ini ada soal setiap orang memiliki hak yang paling dasar, koma, yaitu hak titik-titik. Nah, jawabannya yang pertama misalnya hidup, yang kedua kesehatan, yang ketiga jawabannya pendidikan, yang keempat berpendapat, yang kelima mendapat informasi. Nah, kemudian jikanya kita ada 5 pilihan jawaban, maka kita tambah pilihan jawaban seperti itu. Kita klik tambah pilihan jawaban. Nah, ini ada tambahan jawaban pilihannya, yaitu mendapat informasi. Nah, dari 5 pilihan jawaban ini kita checklist sebelah kiri ini yang mana yang benar. Nah, misalnya ini kan jawabannya adalah hak hidup. Nah, kita klik hak hidup. Nah, itu sudah. Jika muncul tanda hijau berarti itu jawaban yang benar akan tersimpan ya. Jadi apabila siswanya menjawab pilihan yang ketiga, maka dia kelihatan nanti salah atau benar. Nah, jelas salah ya apabila memilih jawaban yang ketiga. Nah, untuk durasi menjawab soal ini bisa kita atur. Ini ada 45 detik di pojok kiri bawah. Ini kita bisa mengaturnya. Nah, kita klik. Nah, bisa 5 detik, 10 detik, 20, 30, 45, 60, 2 menit, 3 menit, 5 menit, 15 menit. Nah, jadi kita perkirakan anak-anak tersebut berapa durasi dia memerlukan untuk menjawab pertanyaan yang kita buat. Nah, misalnya di sini karena pertanyaannya singkat, mungkin 20 detik cukup. Nah, kita pilih 20 detik. Oke, kemudian jangan lupa disimpan. Nah, simpan. Oke, nah ini sudah muncul ada 2 soal. Ini saya berikan contoh 2 soal saja ya Bapak Ibu ya. Nih, mohon maaf. Nih, mana tadi ya? Mana tadi? Kuisku. Library. Oke, di sini hakikat hak asasi manusia. Nah, ini tadi ya. Nah, ini sudah muncul. Sorry Bapak Ibu. Ya, ini tadi 2 soal yang telah saya buat. Oke. Nah, di sini kan ada jawaban yang benar yang bertanda hijau. Ini yang pertama soalnya tadi kan apa makna hak asasi manusia? Jawabannya itu hak yang melekat pada manusia. Oke, itu ada 4 pilihan jawaban. Kemudian soal yang kedua itu setiap orang memiliki hak yang paling mendasar, koma, yaitu jawabannya hak hidup. Nah, setelah misalnya kita sudah selesai membuat pertanyaan atau soal, maka langsung saja kita klik kembali. Ini di atas sebelah kanan, klik kembali. Nah, kalau kita mau menambahkan gambar untuk berkaitan dengan kuis, silahkan ditekan tanda seret dan lepaskan ini, silahkan. Nah, tapi kalau saya tidak ya. Nah, langsung scroll ke atas, kemudian ada pilihan simpan.
Nah, maka disimpan. Oke, sorry. Oh ya, jangan lupa pilih kelas dari. Nah, ini dari kelas berapa kita? Misalnya perkiraan ini karena ini kelas 11 ya. Oke, kita perkirakan ini dari 10 tahun sampai misalnya 12 tahun misalkan lah. Oke, maka kita klik simpan. Nah, jika sudah seperti ini, hakikat hak asasi manusia, ini judul yang kita buat tadi, maka kita klik jadikan PR yang di tengah ada warna ungu ini ya, kolom warna ungu, jadikan PR, maka kita klik. Nah, kemudian kita atur kapan batas terakhir siswa itu bisa mengerjakan tugas ini, karena ini tanggal berapa ya, sorry. Oke, karena hari ini tanggal 22, nah maka kita atur misalnya sampai besok misalnya ya. Nah, ini atur jamnya. Misalnya jam 10 malam misalnya ya, jam 10. Nah, jam 10 malam. Berarti kan itu dari sore sampai malam itu PM ya. Kalau dari pagi sampai sore itu AM ya. Nah, maka apabila kita sudah mengatur waktunya, timer setting atau setting timer ya, mohon maaf jika salah dalam pengucapan. Ini kita langsung klik lanjutkan. Nah, setelah itu jika kita mau membagikan link, maka kita klik berbagi link atau kita klik yang ada tanda seperti apa ya? Seperti rantai ini sebelah kanan di samping berbagi link. Nah, kita klik. Nah, itu kita mengcopy link tersebut. Nah, kemudian kita paste, kita pindahkan ke mana misalnya, ke aplikasi apa namanya, ke aplikasi yang lain ya. Nah, nanti bisa di copy linknya ini, kemudian dipaste dan juga masukkan kode yang ada di bawah ini. Nah, 9571615. Nah, kemudian share link tadi dan juga kode yang ada di bawah ini, sehingga anak-anak nanti bisa mengklik link tersebut dan juga memasukkan kode yang kita kirimkan, sehingga dia bisa login atau masuk dalam arena kuisis kita. Oke, kayaknya itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.